Shalom, selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5 dengan judul atau materi Aku Suka Menolong. Aku suka menolong terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, tujuan kita untuk mempelajari ini yaitu bagaimana menuliskan arti tolong menolong, mendaftarkan contoh apa saja tolong menolong, membuat rancangan sebuah proyek tentang tolong menolong. Seperti kita tahu, Tuhan Yesus menghendaki manusia untuk hidup saling tolong menolong, di mana harus bisa menolong di antara sesama. Nah, sekarang kita akan masuk materi yang pertama, apa itu menolong? Menolong berasal dari kata dasar tolong, yang berarti bantu meringankan beban, misalnya beban penderitaan atau beban kesukaran seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, menolong berarti membantu meringankan beban, dalam kurung membantu meringankan kesukaran atau penderitaan orang lain. Membantu melakukan sesuatu bisa berupa uang, materi, ataupun tenaga. Jadi, anak-anak, dapat kita simpulkan menolong adalah memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, kemudian tindakan sukarela yang didasari rasa peduli dan empati. Selanjutnya, meringankan beban atau kesulitan orang lain. Bisa berupa fisik, materi, emosional, waktu, ataupun informasi. Nah, itulah kesimpulan dari pengertian menolong. Nah, kemudian mengapa kita harus suka menolong? Atau mengapa menolong itu penting? Ya, menolong itu penting untuk membantu orang lain. Membantu dalam arti bagaimana membuat orang supaya lebih terbantu atau lebih baik. Kemudian supaya kita mendapatkan kebahagiaan, yaitu perasaan pasif atau puas setelah menolong. Kemudian mempererat persaudaraan atau hubungan, menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang lebih baik, masyarakat saling membantu. Nah, contohnya seperti gambar berikut itu. Kita bisa menolong di berbagai tempat, seperti contohnya di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Tetapi yang pertama kita bahas adalah di sekolah. Membantu di sekolah bisa berupa membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran, membantu meminjamkan alat tulis, atau membantu memberikan peralatan tulis. Kemudian membantu merapikan kelas setelah belajar, menyapa orang yang sedih. Ya, itulah tadi tindakan yang bisa kita lakukan menolong di sekolah. Nah, di rumah apa saja? Kita lihat berikut ini. Contoh yang bisa kita lakukan di rumah adalah membantu orang tua membersihkan rumah, merapikan kamar sendiri tanpa disuruh, membantu menjaga adik atau kakak, menyiapkan makanan sederhana, dan juga membuat rumah menjadi nyaman. Nah, sedangkan kalau di masyarakat itu bisa kita lakukan dengan beberapa contoh untuk menolong orang lain, yaitu 1. Menyapa tetangga dengan ramah, membantu membawakan barang belanjaan orang tua atau tetangga, mengikuti kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, memberikan sumbangan,
bagi orang yang membutuhkan, dan juga melaporkan kejadian yang sangat membahayakan. Nah, contohnya seperti gambar ini, membantu orang yang lebih tua. Nah, bagaimana caranya agar kita suka menolong? Yuk, jadi anak yang suka menolong, yaitu mulai dari hal kecil. Latih diri untuk selalu peduli dengan hal-hal kecil. Tumbuhkan rasa empati, cobalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Berani bertindak untuk menawarkan bantuan. Lakukan dengan ikhlas tanpa imbalan. Nah, jadikan kebiasaan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jikalau kita suka membantu, maka orang akan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Perlu diingat, menolong adalah perbuatan mulia yang membawa banyak kebaikan. Setiap orang bisa menolong sekecil apapun caranya. Mari kita jadikan menolong sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Dengan menolong, kalian sudah menyenangkan Tuhan. Nah, anak-anak, mulai sekarang kalian harus jadi penolong. Terima kasih. Shalom.